tersaring tanpa ada kekurangan suatu apapun. Saya Muhammad Naisefullah selaku MC yang akan memandu jalannya rangkaian acara pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu Maudhu Hasanah. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dan lain-lain. Dan acara yang kelima yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, nanti akan ada sesi absensi yang linknya akan dikasih di kolom chat. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhi Al-Khaidah Asidiki. Halo, Saudara Al-Khaidah, apakah sudah terhubung? Ya, siap, sudah terhubung. Ya. Kepada Saudara Al-Khaidah Asidiki, waktu dan tempat saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 19 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بشير بالعباد الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian, jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah,
Aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah kepada Akhi Al-Qaeda Asidiki dan Jogi Afrian, saya sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga pahalanya senantiasa tercurahkan kepada para pembacanya, serta kepada kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya, memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Syahril Ardi, MT. Beliau merupakan alumnus mahasiswa Teknik Elektro ITB dan sekarang mengajar sebagai dosen prodi Mekatronika, serta sebagai Ketua DKM Masjid Izzat Atil Khairat. Kepada Ustadz, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Terdengar Ustadz. Terdengar ya? Alhamdulillah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat serta salam nantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia di malam ini ya, bisa bersilaturahim dengan mahasiswa yang tergabung dalam Rohis Asyabab Olman Astra ya. Alhamdulillah nih, sudah ada sekitar 18 partisipan ya dengan saya. Biasanya ada berapa banyak yang join? Ada sampai 20, 30? Pernah sampai 45, Pak. Oh iya. Waktu pagi-pagi. Ya. Oke, baik juga di sini ada yang mahasiswa dan mahasiswi ya. Ikhwan dan akhwatnya ya. Ini juga ada mungkin anak saya ini juga ini gabung. Ya. Baik, ikhwafillah rahmatullah, para mahasiswa yang berbahagia ya, mahasiswa dan mahasiswi, mungkin sekitar 30 menit ke depan ya kurang lebih. Nanti saya coba memaparkan dan istilahnya ini saya juga melakukan refleksi ya terhadap materi yang disampaikan, yaitu Islam sebagai jalan keluar dalam permasalahan kita. Jadi Islam as a solution in life's problems. Jadi kita sebagai manusia ya, makhluk ciptaan Allah di dunia ini pasti punya problem. Terus bagaimana punya permasalahan hidup ya, bagaimana kita mencoba untuk menghadapi dan menyelesaikan problem tersebut, tentu saja dengan panduan atau tuntunan dari agama kita, yaitu al-Islam. Ya, bahkan ada ungkapan Islam ini adalah the solution ya, al-Islam wal hillun. Jadi Islam itu adalah sebenarnya solusi. Kenapa?
karena Islam itu ya seperti yang tadi dibaca ya dalam surat Al-Imran ayat 19 tadi ya, bahwa Islam ini yang telah Allah ridhoi sebagai agama, sebagai pedoman hidup kita ya, minhajul haya ya bagi seluruh manusia gitu. Jadi Islam is the solution to all the problem ya. Dan Islam adalah is a comprehensive religion, agama yang lengkap, yang syumul gitu. Nah, dari tema yang disampaikan kepada saya ya, saya mengikuti saja apa yang diinginkan oleh mahasiswa ya terkait tema ini. Apa yang sebenarnya bisa kita gali dari tema ini? Ya, jadi yang pertama bahwa bagaimana agama kita yang kita terus pelajari ya, proses dalam hidup kita, bahwa Islam ini adalah proses ya dalam diri kita ya, mulai dari kita kecil ya sampai terus kita dewasa dan suatu saat akan wafat meninggalkan dunia ini. Dan Islam terus berproses dalam diri kita. Demikianlah adanya begitu ya, bagaimana Islam memandang sebuah problem. Kemudian yang kedua, pemahaman ya kita terhadap hakikat dari kehidupan itu sendiri, begitu ya, sehingga kita bisa melihat problem tersebut ya seperti apa begitu. Kemudian juga pemahaman kita terhadap konsekuensi hidup, bahwa tiap makhluk hidup ya, apalagi manusia ini ada visi dan misinya yang telah disebutkan oleh Allah ya, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ada yang namanya memang ujian ya, ujian atau problem itu sendiri. Yang tadi bahwa Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap, solusi ya, Islam huwal hil. Nah, nanti bagaimana kita gali metodologi tersebut ya. Kemudian yang kedua bahwa materi ini kita batasi ya, kita batasi dalam aspek mikro, dalam aspek individu atau personal ya. Problemnya itu problem yang sifatnya personal ya, karena permasalahan ini ya di slide yang ke berapa itu ya, yang ke-6 itu ya, bahwa aspek dan cakupan problem itu, ini agak lompat-lompat ya, nggak apa-apa, bahwa yang namanya problem ada di level individu ya atau personal, keluarga ya, ada di level masyarakat ya atau lembaga ya. Misalnya saja permasalahan individu tiap mahasiswa, misalnya mahasiswa A dan B tentu berbeda dengan permasalahan di tingkat keluarga atau di tingkat institusi seperti di Polman Astra misalnya ya, kalau ada suatu problem, atau bahkan di tingkat kota, provinsi atau negara, dan problem di tingkat global atau dunia ya atau sistem gitu. Misalnya kita bicara tentang iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, apa permasalahannya. Nah, ini kan istilahnya makro ya. Nah, maka bahasan kita kali ini kita batasi secara mikro ya, level individu dan personal. Nah, kemudian sebagai introduction ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya bersyukur dan sangat senang sekali atas kajian yang dilakukan ya, dan mudah-mudahan bisa rutin ya, sebagaimana kalau waktu kondisi normal mahasiswa muslim ya di Polman Astra, baik yang rohis maupun dulu juga pernah dilakukan semacam pembinaan melalui mentoring agama Islam ya, merupakan turunan dari mata kuliah agama Islam gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari kegiatan menuntut ilmu begitu. Jadi sebenarnya mahasiswa yang kuliah di Polman Astra ya atau di tempat-tempat lain di perguruan tinggi yang lainnya
Ya, kita menyadari sebagai muslim bahwa Rasulullah bersabda, ini bagian dari menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, ilmu apa saja, ilmu yang bermanfaat, ya, terlebih lagi ilmu agama, ya. Karena di perguruan tinggi umum seperti Polman Astra, ya ini agak kering istilahnya, maka mahasiswa harus pintar-pintar, ya, jangan sampai melupakan istilahnya ilmu agama itu. Biasa mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan. Maka kata Rasulullah, kalau kita ya senantiasa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Dan ini ya senantiasa mengingatkan kita ya sebagai seorang mukmin untuk tidak terpedaya ya dengan berbagai macam istilahnya kehidupan yang kita jalani ya, baik di kampus maupun di lingkungan gitu, lingkungan rumah kita ya, misalnya di kos ya, mungkin mahasiswa juga ada yang kos, salah katoriakon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu ya fihi ilman sahalallahu, Allah akan mudahkan untuk jalan menuju surga ya, ilal jannah. Baik, ini untuk slide-nya mungkin saya agak lengkap-lengkap ya, juga yang terkait dengan slide nomor 4, ini saya ingin mengingatkan pada saya dan juga pada rekan-rekan mahasiswa ya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah ya, ini Masya Allah di tengah pandemi ya, juga mungkin ada yang masih istilahnya PJJ ya, karena kan gantian itu kan prakteknya kan. Minggu ini saya tadi masuk ngajar juga di lab, atau ada yang saya ajar atau enggak ini ya, ini alhamdulillah sudah 17 ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa kegiatan kita ya dalam taklim ini misalnya, atau ketika kuliah di Polman Astra ya, atau mencari ilmu yang lainnya ya, kita luruskan niatnya dalam rangka mencari ridho Allah ya, ini kalimat yang umum sekali ya, bagaimana kita diingatkan orientasi hidup kita ya sebisa mungkin senantiasa kepada Allah, sebagaimana kajian ini tadi diawali dengan membaca basmalah ya, Bismillah bersama dengan nama Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah ittijah ya, orientasi hidup kita supaya bisa senantiasa dalam rangka ridha Allah. Baik, yang berikutnya ya sesuai dengan tema tadi sudah sampaikan bahwa bagaimana ya Islam memberikan solusi ya terhadap kehidupan kita ini ya. Tentu saja dalam aspek individu. Yang pertama, saya ingin mengingatkan diri saya bahwa ya sebagai mukmin ya, bahwa perjalanan hidup kita ya di dunia ini ibaratnya jadi sebelumnya kita berada di fase istilahnya di alam rahim ibu kita ya, kemudian kita lahir di dunia ini ya, jadi Anda sekarang di sini di dunia nih kita ya, di dunia. Kemudian berapa lama di dunia kita ini ya, mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun ya. Ya, dan pasti akan wafat, akan meninggal ya, masuk ke alam kubur ya.
Kemudian nanti ada hari kebangkitan, ya ada padang mahsyar, ada hisab, ya, ada mizan, ya, ada as-sirat, ya. Kemudian nanti ujungnya surga atau neraka gitu. Nah, jadi di sini saya ingin mengingatkan diri saya, ya, dan rekan mahasiswa bahwa hakikat perjalanan kita itu masih panjang. Bahwa dunia ini sementara, ya, akhirat selamanya. Target utama kita bahagia di akhirat, tapi jangan lupakan dunia, ya. Dan dunia ini adalah ladang amal soleh kita. Maka mumpung di dunia, jadi pribadi soleh, ya, dan muslih, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian juga kita punya harapan, ya, hope, ya, harapan yang besar terhadap negeri akhirat. Baru kita masuk bagaimana kita memandang, ya, atau sebelumnya bagaimana kita memandang kehidupan ini. Lagi jadi pembicara. Masih terdengar ya suara saya ya, insya Allah ya. Jadi bagaimana kita memandang hidup kita begitu, sehingga nanti kita kaitkan dengan problematika yang misalnya kita hadapi. Ya, jadi ini yang pertama adalah aspek pemahaman, ya, dan juga cara pandang, ya, kita atau paradigma kita terhadap berbagai macam problematika, ya, bagaimana kita mensikapinya, ya, kemudian mencari solusinya. Jadi yang pertama bahwa hidup ini, ya, bisa dipandang sebagai karunia dari Allah, ya, amanah dari Allah dan juga anugerah gitu, ya, sehingga kita harus menghargai, ya, dan mensyukuri kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Disyukuri, dihargai, dimanfaatkan, ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan bergairah secara hidup kita isi, ya, dengan syukur, dengan ibadah, ya, dengan zikir, dengan hal-hal yang positif gitu. Oh, kayaknya sedikit banget. Oh, enggak, banyak, ya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat itu, ya, kalau kita breakdown itu banyak, dan itu adalah sebenarnya bagian dari karunia Allah. Maka sebagai mukmin, ya, kita berusaha ini. Yang pertama, paradigma kita terhadap kehidupan ini adalah karunia Allah, ya. Dan ada lagunya itu, ya. Ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah begitu, ya. Nah, sehingga dari pemahaman ini bahwa kehidupan itu adalah karunia Allah, maka kalau kita memiliki suatu permasalahan, ya, problematika hidup, maka nanti seberat apapun problematika permasalahan kita hadapi, kita masih punya harapan nanti bahagia di akhirat. Ya. Mungkin kalau kita, ya, wallahu a'lam ini mahasiswa gitu, ya, tiap orang pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda, ya. Tapi mungkin Allah alam nih, ya, mungkin belum terlalu banyak juga yang permasalahannya berat misalnya, ya. Gitu, ya. Kalau kita misalnya bandingkan dengan yang lain misalnya. Nah, di sini juga kita ada anjuran, ya, kalau terhadap kaitannya dengan dunia, ya, kita melihatnya yang lebih bawah begitu, ya. Karena kita mengalami kesulitan hidup permasalahan ini, ya, nggak punya kendaraan misalnya, ya, maka kita melihatnya, oh, ada yang dia nggak punya kaki misalnya, ya, jalannya pakai tongkat misalnya, ya. Kalau kita ke kampus, ya, naik motor gitu, kita lihatnya, oh, ada yang masih jalan kaki atau naik sepeda gitu, ya. Tapi sepedanya sepeda yang biasa, ya, bukan sepeda yang mahal, karena sekarang banyak sepeda yang mahal, ya, gitu. Jadi ngelihatnya ke yang
lebih di bawah, sehingga kita apa? Ya kita merasa qanaah dan bersyukur. Nah, ini yang pertama, karunia. Kemudian yang kedua, bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi wajar kalau kita manusia pasti diuji gitu ya. Yang aneh itu kalau tidak ada ujian. Orang sekolah aja ya, kuliah ada ujiannya. Supaya apa? Supaya naik kelas, naik tingkat gitu, ke level yang lebih tinggi ya. Maka ada yang namanya ujian keimanan. Terus kalau ujian gimana? Ujian ya harus belajar, sama seperti UAS, UTS ya. Di samping juga istilahnya sabar. Sabar di sini bukan berarti tidak ada usaha ya, tapi ada usaha-usaha untuk menghadapi ujian tersebut ya, bisa dilalui dan dicarikan solusinya ya. Jadi bahwa hidup itu ada manis, ada pahit ya. Maka Allah sebutkan dalam surah Tabarak itu ya, Al-Muluk tuh. Lazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan ya al-mauta ya wal haya, liyabluwakum, untuk menguji kalian ya, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya ya, amal solehnya yang paling baik, yang paling bagus, yang paling banyak begitu ya. Jadi ibaratnya mumpung di dunia ini kita ada ujian, kalau udah lewat dunia kita nggak ada ujian lagi gitu kan. Jadi kita harus rindu juga terhadap ujian nih ya. Ibaratnya kok nggak ada ujian nanti nggak dapet, nggak naik kelas ya. Tapi bukan berarti kita mencari-cari ujian tersebut. Tapi kalau ujian datang, nah kita siap ya, diantaranya dengan wasta'inu bisobri wassalah, ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat sambil terus mencari solusinya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa hidup adalah perjuangan ya, hidup adalah berjuang ya. Kalau kita itu ada juga bukunya pejuang para pejuang, para pahlawan Indonesia ya, dari kalangan para ulamanya itu ya, atau Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya, dalam rentang kehidupannya itu luar biasa perjuangannya. Yang namanya lelah, capek, sedih, sulit, kecewa ya, dibully, disakiti ya. Maka semuanya kita orientasikan dalam taat kepada Allah ya, sehingga seluruh lelah, capek, sedih, sulit, kecewa itu ya mendapat nilai ya yang indah di sisi Allah. Dan ini semua ini adalah tantangan yang hanya ada di dunia ini saja ya, yang juga dialami para orang-orang soleh, para nabi dan rasul ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif misalnya itu sampai diserang oleh preman bayaran itu dari Bani para pimpinan ya yang ada di Bani Sakif ya, kalau tidak salah di Taif, sampai berdarah ya bersama sahabat Zaid bin Harisah ya. Dan Rasulullah tetap bersabar, bahkan berdoa kepada Allah atas kesabarannya. Kemudian datang sedikit pertolongan Allah ya. Itu yang ketika Rasulullah berhenti di kebun anggur, itu pemiliknya itu memerintahkan pembantunya, budaknya yang bernama Adas, orang Nasrani, untuk memberikan anggur kepada Rasulullah. Itu ujian yang baratnya kalau kita kaum muslimin itu gedek banget gitu ya. Bagaimana Rasulullah disakiti oleh preman bayaran dan buzzer ya, ibaratnya yang membuli ya Rasulullah, buzzer. Rasulullah bersabar, dan itu menjadi ternyata kunci dari hidayah kepada budak dari pemilik kebun tersebut yang bernama Adas ya, yang beragama Nasrani. Jadi ketika ditawarkan anggur, Rasulullah mengambil dan mengucapkan bismillah.
ya. Dan buat si Adas ini yang beragama Nasrani, dia kagum, ini kok ungkapan yang saya baru dengar ini. Gitu kan. Kemudian kata Rasulullah, Anda dari mana? Kemudian si pembantu ini, saya Adas, orang Nasrani yang tinggal di atau berasal dari Ninawa. Daerah Ninawa itu daerah Irak sekarang. Kata Rasulullah, oh saya punya saudara di sana. Namanya Yunus, ya Yunus bin Matta atau Yunus bin Matius. Dia adalah seorang Rasul dan saya pun seorang Rasul. Akhirnya si Adas ini yang beragama Nasrani, dia hormat dan mencium Rasulullah dan masuk Islam. Ya. Nah, kemudian terhadap bagaimana kita memandang hidup ini, ya juga kita harus terus belajar. Belajar apa? Belajar Islam itu sendiri. Islam itu apa? Islam itu ya sumbernya adalah Al-Qur'an, hadis, ya, surah Nabi dan sebagainya, ya. Untuk apa? Agar kita paham ya, karena Islam itu adalah berproses ya dalam diri kita, ya. Kemudian kita tingkatkan keikhlasan kita, ya. Kemudian ya amal soleh, ya, dan terus kesungguhan. Baik, saya lanjutkan lagi sebelum nanti saya ini kan ya poin-poinnya. Baik, ini tadi surat Al-Mulk yang saya bacakan ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kita lagi hidup di sini ya. Sebelumnya kita mati, kita nggak ada. Kita dihidupkan di dunia ini untuk apa? Untuk menguji. Ya, kita manusia ini memang diuji oleh Allah. Siapa yang paling baik amalnya. Ya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian juga surat Al-Anbiya 2135 ya, surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati ya. Kita semua ini istilahnya camat nih ya. Pak Camat dan Bu Camat ya, calon mati. Ya. Untuk apa? Wa nabluukum ya bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kami-lah Allah kamu dikembalikan. Kita diuji dengan keburukan dan kebaikan. Kenapa? Keburukan kita diuji untuk bersabar. Kebaikan kita diuji ya agar jangan sampai terlena. Apakah bisa bersyukur ya atau malah terlena. Maka keburukan maupun kebaikan dua-duanya adalah juga ujian. Ya. Nah, yang berikutnya solusinya nih kalau kita punya masalah. Ini pendekatan Al-Qur'an ya, tentu saja kita pahami nanti secara komprehensif ya. Juga nanti misalnya ada tanya jawab dipersilahkan ya. Jadi yang pertama bahwa ujian pasti datang ya tadi ya. Kemudian ada jalan keluar, jalan solusi. Ini solusi umumnya. Apa kata Allah? Ya. Dalam surat At-Tolak itu ayat 2 sampai 3 ya. Fa iza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf ya, dan seterusnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di sini langsung ke ininya, konteks ayatnya, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar ya, makhroja, ini solusi, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa ini adalah jalan keluar ya. Nanti bisa kita uraikan lagi kenapa takwa menjadi jalan keluar, solusi gitu ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya dan Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini mungkin 2-3 slide lagi ya. Ini secara ringkas saja bahwa tujuan ya, visi atau goyah orientasi hidup seorang muslim ya
Kita ulangi lagi bahwa secara umum dua. Ya. Yang pertama adalah ibadah. Ya. Ibadah mahdhah ya sebagai hamba Allah. Ya. Orientasi hidupnya mencari ridho Allah. Ya. Banyak sujud. Ini gambarannya menjadi orang yang soleh. Pribadi yang soleh. Pribadi muslim. Ya. Ada 10 karakteristik pribadi muslim tuh. Ya. Luar biasa. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang ideal. Ya. Di bagian lampiran saya tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua, ya visi kita sebagai manusia, sebagai orang mukmin adalah memakmurkan bumi. Ya, ini yang macamnya luar biasa banyaknya gitu. Dan bermanfaat ya, menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan ini ya istilah umumnya adalah muslih. Jadi tidak cukup kita menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi harus berusaha menjadi muslih. Muslih itu apa? Muslih itu mengajak orang lain juga menjadi soleh, menjadi baik, begitu. Ya. Bekal hidupnya apa? Bekal hidupnya iman, ilmu dengan berbagai macamnya, kemudian amal soleh, akhlak, takwa. Ini takwa sebagai sebaik-baik bekal, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Baik-baik bekal adalah takwa. Menjadi orang yang muttaqin. 10 karakter muslim. Kemudian dalam hidup ini kita punya sarana, punya wasilah hidup, ya, wasilatul hayah, punya fasilitas hidup yang sifatnya duniawi, sementara, ya, fana gitu. Kita mati tinggal semua. Apa itu? Uang, harta dan lain-lain. Perlu nggak? Perlu, ya. Tapi istilahnya Nabi kita wanti-wanti, ya, kasih warning, dunia itu ya di tangan saja, ya, jangan di hati, gitu. Ya, jangan di hati. Ini maksudnya apa nih? Ya, jangan orientasi hidup kita kepada harta, ya, kepada uang. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak cari penghasilan, ya, tidak begitu. Nah, kemudian selanjutnya ujian, ya, problematika, tantangan hidup. Apa jenisnya? Nah, nanti juga ada tentu saja turunan-turunannya, ya. Silahkan misalnya mahasiswa nih punya ciri ujiannya apa nih, problemnya, ya. Secara umum, tapi ini juga nanti kita lihat ada turunannya, masuknya ke kategori mana gitu. Ujian hidup, ya. Secara umum ya berupa harta, tahta atau godaan, ya. Wanita atau istilahnya pergaulan lah, ya. Yang wanita juga pria bisa menjadi ujian hidupnya. Kemudian yang kedua adalah ujian iman, ujian akidah dan ujian agama. Ini yang tentu saja cukup besar, misalnya apabila seorang misalnya sampai, ya, naudzubillah min dzalik, ya misalnya ada ujian keimanan, ya. Kemudian jadi harta, tahta ini juga banyak turunannya, ya. Kalau misalnya orang yang miskin itu ujian hidup buat dia. Atau kalau mahasiswa sudah lulus nggak dapat kerja misalnya, ya. Ini ujian juga, ujian kesabaran gimana, ya, gitu kan. Oh, harus di samping doa, ya, harus usaha, harus ikhtiar, ya, usaha yang tambah keras lagi, ya. Setelah itu tawakal, gitu. Ya, nanti mungkin ada contoh-contoh yang dialami, ya. Kemudian sumber ujian ini ada yang dari internal kita, ya, berupa hawa nafsu, ya, berasal dari jiwa, ya, dari akal yang kurang misalnya, atau dari hati yang kotor, ya. Ini internal nih, yang ada pada diri seseorang. Terus juga bisa juga dari eksternal,
Ya, walaupun eksternal ini tidak boleh, tidak bisa dijadikan alasan gitu ya. Tapi memang kenyataannya ada. Apa itu? Yaitu setan. Ya, dalam surat An-Nas itu kan setannya ada dua, dari jin maupun dari manusia. Siapa manusia? Ya teman-teman kamu kalau mahasiswa gitu kan. Ngapain dia? Ya ngajakin main game, ya apalagi kalau mahasiswa nih, ya mager, ya males gitu. Terus apalagi ya, ya melakukan kegiatan yang sia-sia atau maksiat ya, atau yang lainnya gitu ya. Mungkin tiap zaman beda-beda ininya kan, ajakan-ajakan keburukannya gitu ya, ngerokok dan sebagainya. Itu juga apa, sumber ujian ya. Kemudian solusi hidup tadi yaitu Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah pedoman hidup, minhajul haya. Ini saya usahakan sampai jam 9 kali ya untuk moderator ya. Ini usahakan agak dipercepat supaya nanti ada feedback berupa tanya jawab. Bahwa solusi hidup, kita melihat bahwa Islam adalah pedoman hidup kita ya, minhajul haya. Ya, juga sumbernya adalah Al-Qur'an, sumbernya adalah Rasulullah ya, yaitu hadis Nabi dan Rasulullah ya, orang-orang soleh ya. Ini adalah seperti dalam surat Al-Fatihah itu adalah an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan yang sejati ya atas mereka gitu, yaitu orang-orang yang soleh, yaitu nabiyin ya, dari para nabi dan para rasul ya, minas siddiqin, dan dari orang-orang yang siddiq, yang jujur, para ulama soleh ya, dan seterusnya. Terus solusinya apa? Solusinya syukur, sabar, qanaah, tadi sholat ya, wasta'inu bisobri wassalah. Kemudian ini memang apa ya, normatif nih ya, istilahnya duit. Duit di sini bukan uang ya, tapi singkatan dari doa ya. Doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang yang beriman juga ya. Kemudian usaha, I-nya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu usaha yang sungguh-sungguh ya, punya solusi-solusi terus ambil yang terbaik ya. Kemudian tawakal. Satu contoh dulu pengalaman pribadi, saya mau lanjut lagi ya, kuliah S2 misalnya ya, tidak ada beasiswa. Kebetulan waktu itu biaya kuliah masih relatif murah dibandingkan sekarang. Terus solusinya gimana? Oh, saya usaha, saya ikhtiar, saya doa, saya nabung. Ya. Terus, oh ya bisa bayarnya. Ya udah saya lanjut. Kemudian mau cari beasiswa ke Australia lewat AusAid Scholarship. Saya kirim tuh ke email profesor. Dari mana? Ya dari searching Google. Ya, bidangnya apa, universitas mana ya, Melbourne dan sebagainya, labnya apa, saya kirim. Berapa? Ya 10 profesor, 20 profesor, jadi banyak ikhtiarnya, usahanya. Itu tawakal, saya itu oh ya ada yang dapat reply 1, 2 lumayan. Terus ngisi formulir dan seterusnya, kirim lagi ya, walaupun nggak dapat ya, tapi ternyata Allah berikan ya. Mungkin juga itu bagian dari doa-doa kita, doa orang-orang terdekat kita ya, orang tua kita ya, itu bersayap jadinya doanya gitu ya. Ya, jadi dapat scholarship yang lain ya, ke Jepang. Nah, kemudian juga kita memahami problematika yang kita alami ini, ada yang istilahnya yang terbesar ya. Besar ya, bagaimana kita harus jaga iman kita ya, karena suatu saat kita akan wafat, akan dimatikan ya.
Apakah kita lolos dan lulus, apakah akan fail, gagal gitu. Apakah amal solehnya terbaik, banyak, ikhlas, atau sedikit, ya, gagal, fail gitu. Karena kehidupan ini tidak ada perbaikannya, ya, tidak ada hair gitu. Kali D atau C ya udah gitu. Ya, ya mungkin nanti kalau misalnya ada amal jariah kita gitu ya. Jariah kita ini mungkin bisa mengangkat ya kualitas nanti kehidupan kita di akhirat. Baik, ini mungkin sebagai ini ya apa namanya tambahan bahwa tadi bagaimana saya sampaikan panduan dalam Al-Quran ya secara umum adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sabar ini juga ada usaha ya, bukan diam saja gitu. Kemudian salat ya, ini yang utama begitu. Kemudian juga Allah ingatkan dalam surat Al-Insyirah ayat 6 bahwa bersama kesulitan ada kemudahan ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kita optimis di sini, sesungguhnya bersama kesulitan ya problematika yang kita hadapi ya al-usr itu ada yusra gitu ya. Jadi bareng ini kalimat ma itu bareng, ada sulit pasti ada solusi. Inna ma'al usri yusra, sungguh ya, ini ditekankan lagi, inna, bahwa sesungguhnya gitu ya, bersama kesulitan ada kemudahan ya. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa al-usra itu secara bahasa Arab ya isim ma'rifah ya, tertentu gitu ya. Jadi nilainya 1. Sedangkan yusron itu isim nakirah, global, banyak. Jadi satu kesulitan ibaratnya terdapat banyak solusi. Al-usra ya sama ayatnya itu ya. Itu nilainya 1. Tetapi solusi yaitu yusron, kemudahan itu banyak. Ya, nah ini yang harus kita cari apabila kita mengalami berbagai macam kesulitan ya, kita juga bukan sendirian. Ya, kita makhluk sosial, kita punya banyak teman ya, bisa diskusi untuk mencari solusi-solusi terhadap kesulitan kita, apakah berupa sedikitnya harta ya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan sedikitnya buah-buahan ya, paceklik ya, ada yang di PHK orang tuanya ya, maka level mahasiswa yang juga usianya sudah dewasa ya harus berusaha untuk mandiri begitu ya. Atau juga problematika yang lain, kesulitan belajar misalnya ya, kita punya teman yang lebih memahami ya, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertanya, dan juga problem-problem yang real ya dihadapi. Mungkin sebagai sedikit contoh ya, contoh biasanya mahasiswa di Pondok Astra atau di tempat yang lain itu biasanya kadang-kadang mengalami permasalahan ketika akan lulus ya. Dan ini tidak sedikit ya. Ketika akan lulus dia tidak fokus dalam menyelesaikan tugas akhirnya ya. Ini sebagai pengalaman ini yang saya perhatikan ya. Terus kenapa dia? Ya karena biasanya menyendiri. Terus game online ya dan seterusnya. Hingga ya beberapa kasus walaupun sudah tugas akhir karena tidak fokus ya godaan yang lainnya, maka ya akhirnya bisa juga terancam DO. Ya, gitu. Ini saya mengingatkan juga ya pada saya termasuk keluarga saya ya, karena saya juga punya anak yang tidak sudah kuliah ya, 2 orang. Samping juga yang
masih sekolah ya. Baik, mungkin ini sebagai ini ya, mudah-mudahan nggak bosan ya. Mungkin nanti bisa sedikit dinamis dengan diskusi atau feedback begitu dari para peserta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilahkan moderator. Ya, terima kasih kepada Ustadz Syahril Ardi MT atas materi yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara, baiklah acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Mungkin ada beberapa peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menanyakan, nyalakan kamera dan mic-nya, atau mungkin dapat bertanya melalui kolom chat jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, boleh? Ya, silahkan Mas. Senang saya kalau ada yang bertanya ya. Terima kasih Jazakallah, Mas Azza dan Pak Syahril. Perkenalkan saya Al-Qaida Siddiqi dari Prodi AMK juga, Pak. Oh ya. Menanggapi yang tadi, saya ada pertanyaan juga yang ini realitanya kita terjadi menghadapi permasalahan yang banyak. Nah, tadi ada ayat yang yattaqillaha yaj'alahu makhraja, di mana yang orang yang bertakwa pasti Allah memberikan jalan keluar, menjadikan jalan keluar kepadanya. Dari ayat itu ada di satu sisi kita nggak kayak terjadi sesuatu. Ini sesuatu yang sulit. Akhirnya kita seperti nggak percaya kalau kita bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, misal di Prodi MK, saya sedang ujian, rangkaian saya yang sedang ujian itu error semua, troubleshootnya nggak bisa. Dan ini bagaimana? Nggak mungkin saya langsung berdoa, itu ya berdoa bagus, cuman untuk akhirnya saya itu harus bagaimana? Apakah saya harus saya bingung di situ, Pak. Kemudian juga itu seperti golongan Qadariyah mungkin. Dan ada juga yang Jabariyah, yang misal orangnya aku udah bertakwa, pasti Allah memberikan jalan keluar, jadi nggak ada usaha. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita untuk menjadikan yang awalnya sangat Qadariyah, yang kayak nggak percaya pertolongan Allah, kemudian yang udah Jabariyah, yang orangnya sangat bukan sangat bertakwa, tapi kayak tidak ada usaha, hanya bertakwa, hanya tawakal doang, ke golongan yang Asyariyah, yang pertengahan, kita semuanya itu sesuai dengan realnya gitu, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, saya coba ini dulu ya, uraikan dulu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi kan kebanyakan adalah berupa pemahaman ya, prinsip dan juga sifatnya normatif ya. Nanti bagaimana kemudian kita terapkan ya dalam kehidupan kita gitu. Actionnya seperti apa ya, do-nya seperti apa gitu ya, aplikasinya begitu. Jadi tadi benar bahwa dalam mensikapi problem ini ya,
kita harus seimbang nih ya, seimbang, balance ya terhadap pemahaman yang ekstrim. Maksudnya ekstrim satu sisi tadi yang disampaikan hanya terlalu jadi tawakal saja kepada Allah, doa saja ya, tidak perlu usaha misalnya. Atau yang kedua, segala sesuatu bergantung kepada usaha kita gitu. Ya, tidak ada peran Allah ya, misalnya ya, naudzubillah. Nah, di sini bagaimana kita berusaha untuk berada di tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi Allah SWT ya punya sifat Rahman. Rahman itu Maha Pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah. Ini menyangkut apa? Ini menyangkut berbagai macam yang ada kehidupan di dunia ini. Misalnya terkait dengan harta. Ya, asal orang rajin, ya, dia bekerja, Allah akan kasih. Makanya banyak orang-orang kaya itu adalah yang non muslim juga, gitu kan, yang tidak beriman. Kenapa? Ya karena dia tekun, dia mempelajari ininya. Bagaimana cara menghasilkan katakanlah kekayaan begitu. Yang mereka berdagang, mereka ini. Ya, itu adalah sunatullah di dunia ini. Begitu juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang menemukan ilmu-ilmu teknologi misalnya keduniaan. Kenapa? Ya karena mereka rajinnya luar biasa. Nah, terus bagaimana dengan kita kalau terkait dengan mata pelajaran, mata kuliah, ya sama, baik muslim maupun non muslim sama. Kita harus tekun, harus belajar ya. Jika tidak paham, kita bertanya kepada yang paham. Ya. Bagaimana caranya ya? Ya kita ini bertanya kepada teman-teman kita, mana yang dia lebih tahu ya kita tanya. Ya di prodi MK pun juga begitu. Ya saya juga dengar ya dari dosen yang lain itu sampai kalau perlu diiniin ya di ada temannya itu yang dia bisa ya yang nggak bisa ini ditempelin gitu ya karena memang ilmunya banyak yang ilmu baru sama seperti saya juga waktu tingkat 1 mata pelajarannya masih kebanyakan seperti SMA walaupun lebih sulit tapi masih bisa mengikuti. Tapi ketika sudah masuk tingkat 2, wah ini baru-baru semua. Apalagi tingkat 3. Jadi harus lebih ini ya. Apalagi dulu bukunya tebal-tebal ya. Praktikum luar biasa gitu. Nah, disitulah kita ya sebagai orang beriman harus memahami hakikat ilmu itu bahwa ilmu itu harus dengan bersusah-susah ya seperti ungkapan Imam Asy-Syafi'i ya jangan santai-santai gitu dan bertanyalah kepada yang lebih bisa ya lebih mampu gitu ya. Dan dosen itu biasanya senang dia kalau ditanya begitu ya. Tapi kita juga harus belajar tanya ke teman ya. Kalau misalnya kita belum paham juga, berarti kita harus tambah jam belajar kita begitu ya. Di samping juga sambil berdoa pada Allah, sambil bertilawah dan saya juga mengalaminya. Jika ada kesulitan, saya juga tetap baca, tapi saya juga ya berdoa. Jadi indah begitu ya. Kalau nggak bisa juga, saya kejar tuh harus ini ya, harus bisa nanya kepada yang lebih jago ya. Kalau istilah kita dulu mahasiswa ada yang masternya ya. Dia memang cepat ya mungkin memang otaknya lebih pintar ya. Gitu. Tapi kita nggak malu ya, kita nggak malu kita tanya, setelah itu kita juga jadi paham gitu ya. Cuman kalau saya ngajar saya coba usahakan mahasiswa benar-benar paham dan bisa direview, diulang gitu ya. Diulang, dilatih sehingga nanti ketika ujian ya sudah bisa gitu ya. Karena sifatnya hanya mengulang ya, mereview yang sudah dilakukan gitu. Juga bagus juga mahasiswa itu kalau terkait dengan mata kuliah itu ini ya banyak mencatat ya. Mencatat karena saya lihat mahasiswa sekarang ini jarang yang ini ya mungkin malas atau praktis gitu ya
Padahal kegiatan mencatat ini penting ya, termasuk ide-ide inovasi ya, itu bagus dicatat. Ya. Kayak orang Jepang, saya perhatikan dia punya buku catatan ide istilahnya. Ya, dari kecil mereka dibiasakan, karena ide ini katanya ibarat seperti wanita. Apa maksudnya? Wanita bisa hamil. Ide juga begitu. Kita catat ide, muncul lagi ide baru, muncul lagi ide baru. Ya, lahir ide-ide, turunan-turunan ide. Ya, pentingnya mencatat di samping membaca. Mungkin demikian sebagai ini sharing ya. Allah alam bisawab. Ya, memang harus berusaha di situ ya kita ya kalau terkait dengan keilmuan ya, dan usahakan kita senang gitu karena nanti ini banyak manfaatnya nih ke sini nih ya. Belajar apa nih misalnya ya yang bersifat teoritis, kinematika, dinamika misalnya ya, atau yang lainnya. Kalau di MK mungkin ada PLC ya, ada automation, ada mikro controller dan sebagainya ya. Mungkin itu sekedar ini, sekedar sharing lah ya. Monggo silahkan kalau ada lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya, izin bertanya nih. Ya. Tadi kan sesuai dengan judulnya Islam sebagai jalan keluar dalam permasalahan hidup. Ya. Yang saya izin bertanya nih, suatu ketika ini ada suatu perkumpulan. Nah, terus ada beberapa pertanyaan. Nah, kemudian ada bertanya itu ketika kita jelaskan kayak apa namanya, kayak apa masalah ada diri kita gitu kan, terus untuk sebagai pelajaran, boleh nggak kita dari pengalaman yang kita dari sebelumnya itu kita ceritakan ke teman biar teman itu nggak melakukan seperti hal kita kayak kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya ulangi ya karena tadi suaranya agak ini. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita menceritakan pengalaman kita ya terhadap misalnya permasalahan yang dihadapi oleh teman kita, begitu ya? Sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran atau solusi dari yang dihadapi, di mana kita pernah menghadapi juga, begitu ya, kurang lebih, benar nggak? Iya Pak Ustadz, seperti itu. Iya, jadi bagian dari ilmu itu adalah pengalaman gitu ya, pengalaman hidup ya, walaupun tentu saja kadang-kadang pengalaman ini juga tidak persis sama gitu ya, tetapi bisa kita ambil ibrohnya ya, insight-nya ya, dan menjadi pembelajaran ya terhadap kasus yang katakanlah mirip gitu ya. Nah, ini istilahnya memang kita ya dalam kehidupan ini memerlukan pengalaman yang banyak ya, istilahnya mencoba gitu. Kuwatul khibrah namanya itu ya, pengalaman ya. Apalagi mahasiswa nih, banyakin pengalaman. Mau salah, mau ini ya, keliru gitu kan, asal bukan satu kemaksiatan ya, dan kemudaratan gitu kan, beda ini kalau bersifat maksiat ya atau bersifat mudarat ya yang mencelakakan jangan gitu, tapi pengalaman salah keliru nggak apa-apa gitu. Misalnya apa? Seperti misalnya penemu bola lampu ya, itu kan dia sampai 1000 kali lebih dia melakukan percobaan, salah lagi gitu kan. Itu hebat banget itu, harusnya orang-orang beriman begitu tuh ya. Kayak misalnya ada teman saya, kamu udah berapa kirim ini untuk waktu ini mau melamar pekerjaan ya, berapa surat,
Ada yang bilang, oh, saya ngelamar pekerjaan. Kalau zaman dulu kan pakai surat gitu ya. Lamaran saya cuma 5, saya cuma ini. Kurang itu, jadi harus yang banyak nyoba. Belum misalnya tembus gitu ya. Coba ini gagal ya, masuk mau selam bersih ya, perusahaan minyak. Gagal nggak apa-apa, jadi pengalaman ya. Ini gagal tapi jadi pengalaman. Sama orang juga, para penceramah yang hebat ya, itu katanya juga itu sampai beratus-ratus kali dia latihan gitu kan, menjadi moderator berpuluh-puluh kali misalnya kan, kemudian nanti dia belajar menjadi speaker ya, pembicara dan seterusnya. Nah, jadi pengalaman ini ya luar biasa ya, experience, bahkan pengalaman ini juga menjadi ilmu ya tersendiri ya, hikmah ya, insight yang bisa kita ambil ya, bagian dari kehidupan kita ya, untuk yang lebih baik gitu, atau untuk menghindari kemudaratan ya, yang dialami oleh teman kita misalnya. Jadi ini kekuatan pengalaman ya, ini sangat penting, dan silakan mahasiswa lakukanlah banyak pengalaman ya. Saya perhatikan juga teman-teman yang sukses ya, struggle itu kan, mampu bertahan walaupun ketika mahasiswa IP biasa-biasa saja ya gitu, atau bahkan dulu ada yang mau hampir DO gitu kan, tapi karena dia banyak pengalaman berorganisasi ya, dulu ada dari prodi TPM itu, dia yang lulus terus paling pertama kali diterima di Toyota ya, Temin ya. Dulu itu masuk Temin itu ya disukai. Kenapa? Karena salary-nya lebih besar ya, banyak ini ya. Biasa itu wajar, nggak apa-apa. Banyak fasilitas ya. Itu karena apa? Karena pengalamannya ya berorganisasi, dia orangnya fleksibel, dia orangnya mau belajar gitu kan ya, gambate, semangat begitu. Ya, selalu positif ya, itu disenangi gitu, nggak cuma sekedar misalnya tapi juga pengalaman berorganisasi ya, punya istilahnya soft skill ya, bukan cuma hard skill saja tapi soft skill ya, attitude juga ya, kepribadian yang baik ya. Mungkin demikian ya, tadi pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman. Masih ada atau cukup? Nanti silahkan, tadi saya udah kirim ininya, filenya PDF. Silahkan buat dibaca-baca ulang ya, misalnya dari materinya tadi. Silahkan, apakah masih ada atau sudah cukup? Ya, Yang melalui chat nggak ada ya? Oke. Insyaallah sudah cukup, Pak. Cukup ya, insya Allah ya. Insyaallah. Lebih kurang ini ya, mohon maaf ya. Dipersilakan gimana? Mau ditutup. Baiklah, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, lebih baik kalau kita foto bersama, dan bagi teman-teman silakan untuk membuka kameranya ya. Oh ya. Untuk saudara Faida mungkin bisa di foto ya. Oke, siap. Ini udah siap semua. Insyaallah sudah, Bang. Ya, tunggu dulu. Ini kayaknya ada yang pose terbagus. Iya. Oke, kayak paling paling bagus. Ini Yazi udah on cam belum? Yazi, Zulfikar, Rafiq. Udah on cam belum? Atau sinyal saya ya?
Udah Bang, cuma tinggal dikit. Oh, tinggal saya kayaknya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Lagi ya Pak Syahril. Ya, silahkan. 1, Ya. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan Oke, lagi ke terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, lebih kurang mohon maaf ya. Ya Ustaz. Ya, saya izin live nih ya. Ya, semoga sehat semuanya, sehat walafiat ya. Ya, Tetap Amin. semangat nih. amin Ustaz. Oh, ya. Amin, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan bacaan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jangan lupa juga untuk mengisi absennya ya teman-teman. Oke. Baik, acara tausiah malam ini saya cukupkan. Saya Muhammad Naizabullah. Pamit untuk diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang telah